Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi. Jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat Allah. Pada pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk bisa hadir di majlis ini amal saleh untuk menerima Allah SWT. Kita langsung ke kajian hadis masih di Abwaabul Akhlaq di beberapa hal. Rawal Bukhari rahmatullahi alaihi bi sanadihi as-sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabbala al-Hasan wa qala hadha sayyidun wa sayuslihu Allahu baina fi'atayn 'azimatin minal muslimin. Hadha sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina al-fi'atayn 'azimatin minal muslimin. Imam Bukhari rahimahullah dengan sanad yang sahih dia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mencium Hasan, tapi riwayat mendekat Hasan, dan dia mengatakan hal sayyid, ini seorang penghulu, wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'atayn 'azimatin muslimin, dan dia akan mendapatkan dua kelompok besar. Ini salah satu perilaku atau contoh perilaku yang ditangkap sahabat yang sangat mungkin di zaman itu sangat unik. Karena di riwayat yang lain tentang perilaku Nabi ini kedapatan ketika Rasulullah SAW mendekat atau mencium cucunya ini, seorang Aqra' ibn Habis, orang Badui, mengatakan, innali asyara abna, saya punya 10 anak dan saya tidak pernah melakukan ini. Maka Rasulullah mengatakan malayat amlayat, di riwayat orang siapa yang tidak menyayangi itu tidak bisa. Bab tentang menyayangi keluarga, ini adalah babnya. Ini adalah bagian dari akhlak yang sama dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada semacam pemahaman, terkadang muncul satu anggapan di tengah masyarakat, semakin saleh seseorang itu semakin kehilangan kemanusiaannya atau sifat fitrahnya. Dan yang sangat harmonis dengan keluarga itu identik dengan yang kurang-kurang soleh. Kenapa cewek Indonesia suka sama cowok Barat atau Eropa? Karena dia sangat harmonis. Kalau orang-orang soleh itu kaku-kaku, karena banyak batasan-batasan yang dianggap itu melanggar agama atau merusak kehormatan. Padahal banyak sekali contoh di tengah kehidupan Nabi tentang akhlak ini, bahkan dengan istri-istrinya, yang juga dikisahkan oleh para istrinya kepada para sahabat. Jadi justru semakin baik seseorang itu semakin menyayangi keluarga. Perilaku mencium anak atau cucu itu nggak populer di zaman itu. Arab itu nggak populer. Nabi yang mempopulerkan, termasuk bersikap lembut, berkata lembut yang sudah kita bahas bulan lalu ya, tentang ala adulukum alaman yahrum ala nari wa
tahu tentang seseorang yang haram pada neraka dan neraka haram baginya? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, semua orang kullu qaribin layyinin sahih, orang yang sangat dekat, yang dekat sama orang itu hangat, layyinin rendah hati, sahih mudah. Ini perilaku ini sebenarnya perilaku yang unik, karena namanya kondisi di tengah padang pasir yang kehidupannya memang harus mempertahankan kabilahnya, dan laki-laki bagian jantan di bidang peran, ya pasti nggak ada perilaku yang begitu. Tapi berikan contoh yang sangat baik tentang bagaimana menyayangi keluarga. Ini termasuk akhlak mulia yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ekspresinya adalah mencium hasan. Nah, sebelum kita bahas jauh tentang bab menyayangi keluarga ini, termasuk akhlak mulia yang sangat dicontohkan Nabi, itu adalah bahwa Rasulullah SAW memberikan pernyataan kepada sahabat tentang Hasan. Ada sayyid masal yusriqullah binifai baina fi'ataini adimatain. Ini seorang pemuda atau pemimpin, Allah akan damaikan dengan anak ini dua kelompok besar. Itu kan nanti kisahnya ketika Ali bin Abi Thalib dipaksa dibaiat menjadi khalifah oleh semua orang yang ada di masjid setelah wafatnya Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib lari ke rumah karena tidak mau dibaiat. Kemudian orang di masjid itu semua mengejar ke rumah. Rumahnya di mana rumahnya Ali bin Abi Thalib? Ya kan di samping masjid itu. Rumahnya bin Abi Thalib itu kan nomor 5 dari depan. Karena istri Rasul itu 9, Fatimah ditaruh di tengah. Mungkin satu-satunya putri Nabi yang rumahnya ditaruh di samping Nabi ya Fatimah, karena kan dia putri terakhir, dan waktu diangkat Nabi, dibawa Nabi itu belum nikah. Waktu dibawa Nabi ke Mekah, di Madinah itu belum. Sampailah kemudian Ali dibaiat, terjadi situasi-situasi Muawiyah yang telah menjadi gubernur Syam sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala meminta agar Ali bin Abi Thalib segera menunaikan kisah terhadap pembunuh khalifah. Nah, kenapa kaum Muawiyah yang menulis sekitar ini ya, tambahan materi didudukan juga? Karena Muawiyah adalah wali dari keluarga Umayyah. Jadi kabilahnya Utsman sama Muawiyah itu sama, namanya kabilah Umayyah. Sama karena jadi itu saudaraan antara ayahnya Muawiyah, Abu Sufyan, dengan Utsman itu saudara. Satu kakek, satu kabilah. Jadi kalau ada orang meninggal kan siapa yang menuntut? Wali dari kabilah. Muawiyah sebagai wali dari kabilah itu meminta Ali bin Abi Thalib menyelesaikan kisah terhadap Utsman bin Affan. Baik ia sebagai wali kabilah atau wali keluarga. Nanti yang menentukan mau memaafkan itu walinya yang menentukan. Kalau dia sengaja berarti nggak ada pemaafan, berarti dia nuntut diatnya. Kalau dia misalnya mau didiatin tadi. Nah, ia di samping ia adalah keluarga dari Muawiyah, ia adalah seorang khalifah. Ia gubernurnya. Kira-kira nggak gitu. Jadi hubungannya itu lipat-lipat dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat. Kata Ali tidak bisa melakukannya karena baru diangkat dan tidak kokoh, terjadilah tidak akur sampai berbulan-bulan itu. Jadi sejak ada perbedaan pandangan masalah penetapan kisah itu tidak langsung perang, masih lama. Ada seorang sahabat datang ke Muawiyah radhiyallahu taala, ya Muawiyah, apakah engkau menggugat dia tentang khilafahnya?
engkau menggugat dia tentang kekhilafahannya. Kata Muawiyah, saya tidak lebih baik daripada Ali, dan saya tidak pernah merasa lebih baik tentang khilafah daripada Ali. Ali lebih baik daripada aku. Jadi ini murni masalah kisah. Karena memang sangat ini ya, kita menyebut itu mungkin kalau yang merasakan jadi keluarga jenderal yang disampaikan itu mungkin nggak bisa merasakan gitu lah kira-kira. Sampai hari ini kan kata anaknya Muhammad Yani kan nggak bisa melupakan ayahnya ditembak di seret itu. Nah Utsman itu kan diperlakukan sangat tidak terhormat oleh pembunuhnya. Padahal dia seorang ahli jannah. Rasul nyebut dia masuk surga. Berarti kan orang bernama. Tapi diisukan yang enggak. Yang namanya mengangkat keluarganya. Namanya juga isu ya, si fitnah. Nah, kira-kira kalau mau itu kayak Muawiyah itu enggak terima Utsman diperlakukan itu. Ingin segera diselesaikan. Nah, kata Ali minta waktu dulu biar ini kokoh dulu. Yang bayat ini kan nggak jelas siapa aja di antara mereka, nggak jelas. Ada yang termasuk yang demo itu juga ada sahabat-sahabat lain. Tapi waktu itu memang tinggal 4 sahabat yang dijamin masuk surga itu zaman Ali tinggal 4, termasuk Ali. Nah 2-nya enggak, salah satu 2-nya enggak ikut bayat. Jadi situasinya namanya itu. Datang bahkan surat dari salah satu raja di Bizantium ya, agak jauh sana. Itu nyurati Utsman, nyurati Muawiyah radhiyallahu taala. Ya Muawiyah, aku dengar kau ada selisih dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau kau mau, aku akan kerahkan pasukan, aku ambil kepalanya Ali dan serahkan kepadamu. Apa kata Muawiyah? Kalau ini memang perselisihan masalah politik murni, tidak ada urusan yang lebih. Kata Muawiyah, hai orang lain, apa urusanmu dengan kami? Ini urusan saudara. Kenapa kau ikut campur? Kalau kau mau, aku akan bawa kepalamu, kasihkan ke Ali bin Abi Thalib. Jadi ini bukan tidak seperti yang ditulis beberapa sejarah ini kayak konflik politik. Ini jadi kalau yang merasakan keluarga jenderal 7 itu bisa merasakan gimana perasaannya Muawiyah. Utsman diperlakukan sangat tidak terhormat oleh para pendemonya, tapi nggak segera diambil keputusan. Nah, sementara Ali punya alasan yang sangat kuat. Gimana memegangi mereka, Om baru diangkat dan belum juga kokoh apa-apa. Nah, situasi yang berat itu ternyata bukan hanya Muawiyah, Aisyah sendiri kan juga tidak menerima bab itu. Aisyah radhiyallahu taala anha itu juga menjadi situasi yang unik. Jadi fitnah betul. Jadi bukan hanya Muawiyah, Aisyah sendiri bayangin radhiyallahu taala yang ada di situ. Artinya situasinya fitnah betul situasinya. Namanya juga fitnah ya, nanti agak jelas. Yang untuk Aisyah ini gampang diselesaikan, alhamdulillah, dan termasuk kecerdikan Ali radhiyallahu taala. Kalau sampai Aisyah dikalahkan, dia jadi tawanan, dan tidak mungkin istri Nabi jadi tawanan karena itu ibu dari orang-orang mukmin. Bagaimana menawan ibunya sendiri? Hanya dikalahkan dengan cara dibuat kosong-kosong untuk perang. Oleh Ali bin Abi Thalib ambil potong kakinya untanya Aisyah dan segera keluarkan Aisyah dari medan perang. Segitunya cara. Potong kaki untanya Aisyah dan segera ambil Aisyah untuk dikeluarkan dari medan perang dan kemudian selesai. Hanya selesai saja, tidak ada menang, tidak ada kalah, diselesaikan aja. Jadi nggak dikalahkan. Segitu fikihnya Ali bin Abi Thalib dan piawai sekali. Sampai kemudian menguat. Nah yang menarik, kenapa kok orang Syam itu demikian taat kepada Muawiyah orang Syam? Bukankah dia juga nggak dengar Madinah? Jadi Muawiyah itu memang seorang pemimpin
yang sangat piawai dan baik. Jadi namanya itu terjadi loyalitas yang besar dari penduduk. Buktinya apa? Umar mengangkat ia dan belum pernah dicopot dari gubernur Syam sampai Ali jadi itu. Jadi sudah hampir berapa jadi gubernur Syam? Sejak Umar berkata, berarti bisa hampir 20 tahun. Gitu. Jadi khalifah yang sangat dihormati, saking piawainya mengatur gubernuran. Memang keluarga Umayyah ini memang seorang leader politisi sejati. Buktinya apa? Begitu Abu Jahal terbunuh di Badar, yang menggantikan siapa? Langsung Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu sebenarnya pemimpin layar kedua sebenarnya saat itu. Cuma dia selamat di perang Badar. Kan layar pertamanya keluarga Nabi, layar pertamanya keluarga Nabi. Abu Talib wafat, diganti Abu Jahal. Masih paman-pamannya Nabi. Nah, mereka sudah tidak ada semua, baru ke Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Jadi ini terahnya leader. Muawiyah itu keluarga memang. Nanti makanya kalau nanti ada ketemu Abdul Malik itu piawai di politik. Memang itu bab masalah karakter, bukan masalah sekolah. Nah, sampai kemudian pasukan berhadapan. Itu nggak langsung perang, 3 bulan berhadapan. Nggak ngapa-ngapain. Karena masing-masing ingin cari tentang siapa yang benar. Gitu. Ali bin Abi Thalib dan sahabatnya dan pendukungnya itu yakin dia benar karena dia khalifah sah. Berarti kan menggugat. Bagi yang Muawiyah itu, kenapa nggak perang-perang? Karena juga di tengah ini benar apa salah kita? Ini benar apa salah kita ini? Gitu. Dan seterusnya. Ada sebuah kejadian yang menarik yang membuat Amr bin As cukup cekcok atau lebih dialog sama Muawiyah tentang terbunuhnya Ammar. Sebelum perang itu Ammar itu ada yang melempar panah meninggal. Ini belum terjadi perang, belum berkecamuk maksudnya, masih awal-awal ya, mungkin sekali 2 kali. Nah, ada hadis Nabi kepada Ammar, ya Ammar, aqtul fi'atul baghiyah. Engkau ini akan dibunuh oleh kelompok yang bagian, kelompok penggugat. Begitu Ammar meninggal, Amr bin As datang ke ya Muawiyah, bukankah kau dengar Nabi mengatakan Ammar dibunuh oleh kelompok yang bagian, kelompok yang tidak taat sama pemerintah Syam. Dan kita, Ammar ada di posisi Ali, berarti kita yang salah. Jadi sahabat waktu terjadi itu bukan urusan dunia ini, siapa yang benar? Kata Muawiyah, bukan kita yang bunuh Ali. Kenapa yang tempatkan Ammar di atas sehingga kita gampang parah? Jadi mulai dia bersilat lidah istilahnya. Tapi akhirnya terjadilah perang. Kemudian dari pasukan Muawiyah meminta perdamaian, mungkin perasaannya udah berkecamuk, kayaknya kita nggak benar-benar amat, nanti nggak posisinya. Ketika terjadinya terbunuhnya Ammar itu udah guncang, karena salah satu bukti yang paling nyata yang dapat nggak gampang ditolak itu adalah terbunuhnya Ammar. Karena Rasul mengatakan aqtul fi'atul baghi, engkau dibunuh oleh kelompok yang bahagia. Bagian itu kan bukan ya, bukan pemerintah Syam, tapi kelompok yang salah. Itu mulai guncang itu pasukannya Muawiyah. Berarti kita ini salah. Awalnya kan enggak. Kenapa? Ali yang enggak segera menyelesaikan. Itu tugas seorang wali memang meminta. Akhirnya minta takkir. Ali setuju. Nah, pas setuju itu dari pasukan Ali bin Abi Thalib enggak setuju. Karena udah kadung dia yang salah, segera diselesaikan. Ali bin Abi Thalib lebih menjaga. Ini adalah darahnya umat Nabi SAW dijaga. Jadilah Ali bin Abi Thalib akhirnya terbunuh pas sholat subuh keluar dari masjid pagi hari. Muawiyah selamat. Muawiyah sudah merasa situasi kayak itu dia nggak keluar. Seorang politisi itu lah. Ya takdirnya Ali akhirnya meninggal.
setelah Ali bin Abi Thalib wafat, maka orang yang mendukung Ali mengangkat Hasan menjadi khalifah. Diangkat menjadi khalifah. Jadi Ali dan Hasan ada di Kufah, Muawiyah ada di Syam. Udah, jadi ada dua khilafah. Nah, berjalan 6 bulan, kemudian Hasan menyerahkan ke Muawiyah. Nah, inilah bukti kebenaran hadisnya. Jadi ceritanya itu kok bisa mendamaikan, gimana ini kisahnya? Jadi setelah 6 bulan diangkat jadi khalifah, berarti ada dua kekhilafahan sama ini. Kemudian Hasan menyerahkan kepada Muawiyah. Inilah bukti tentang kebenaran pernyataan Nabi, termasuk mukjizat Nabi, wa sayuslikullahu bihi baina fi'atain nabi. Allah akan mendamaikan dua kelompok besar ini dengan seorang Hasan. Insyaallah tadi ini ya. Jadi itu fitnah betul. Nah, kalau yang mengatakan Muawiyah ini itu pasti orang Syiah atau minimal orang yang dukung Syiah. Jadi benar-benar terjadi fitnah. Penjelasan ini yang menulis secara detail Syekh Akram Diyakumari di buku tentang sirah. Di dalam sirah itu ada beberapa riwayat yang memang tidak sahih. Namanya juga riwayat, apalagi yang sejarah tentang sahabat. Banyak. Nah, itu oleh Akram Diyakumari menggunakan pendekatan hadis untuk menjelaskan masalah sirah. Kembali ya ke tema kita tentang menyayangi keluarga. Jadi menyayangi keluarga itu bagian dari akhlak mulia yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagai implementasi dari kewajiban seorang kepala keluarga atau anggota keluarga untuk bersikap baik kepada anggota keluarga. Jadi ini kan deretan menyayangi keluarga ini. Itu satu deretan dari berbagai macam hal. Jadi sudah benar kalau kemudian para ayah, para ibu sangat menyayangi anaknya, itu sudah benar. Jangan sampai nanti terjebak kepada tadi nepotisme macam-macam. Itu jibillah seorang ayah, seorang ibu menyayangi keluarganya. Dan oleh Islam ditempatkan sebagai sebuah amal soleh. Nah, cuma nanti ada batasan-batasan. Jadi menyayangi keluarga ini kan datang dari sifat kasih sayang yang juga memang menjadi ciri dari akhlak Islam. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Dan kasih sayang itu termasuk dominan. Hadis Nabi yang terkenal, "Malla yarham la yurham." Yang tidak menyayangi maka tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa menyayangi keluarga itu adalah lanjutan dari konsep Islam tentang kewajiban melakukan hak-hak keluarga. Ya, kalau Imam Baihaqi menyebut menjadi cabang iman berdiri sendiri, kewajiban terhadap keluarga. Itu salah satu bentuknya bertindak baik kepada keluarga, ma'ruf. Nah, keluarga itu kan dari ayah, ibu ke anak, suami ke istri, istri ke. Itu bagian. Bahkan ditegaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba. Jadi ini bagian dari konsep besar tentang bertindak baik kepada keluarga. Wajib hukumnya. Bahkan di bab itu kalau para ulama memberikan tempat betapa bertindak baik kepada keluarga itu dilekatkan langsung dengan ibadah kepada Allah SWT. Saking besarnya bagian. Kan jadi kalau kaum muslimin itu dibuat layar-layar hubungan, kan posisi dia sebagai posisi ya maqam al-insan, posisi manusia itu kan ada dua posisi utama. Ia sebagai hamba Allah SWT, makanya lahir namanya konsep penghambaan. Nah, itu ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Itu dasarnya. Ia sebagai makhluknya Allah,
Nah, makhluknya Allah berarti hambanya Allah. Maka wajib berbuat baik kepada penciptanya. Itulah namanya ubudiyah, konsep penghambaan. Posisi kedua, ia ada sebagai hamba Allah tadi yang punya hubungan-hubungan dengan hamba-hamba lain, yang kemudian nanti oleh orang sosial disebut dengan makhluk sosial. Tapi sejak awal makhluk Allah yang dicipta ini sejak awal itu punya irtibatot dengan banyak pihak dari hamba Allah. Nah, irtibatot pertama itu namanya rahim. Makanya konsep silaturahim itu kuat sekali posisinya karena ada seorang hamba Allah yang satu wadah penciptaan. Nah, itu filosofinya. Kan sebenarnya kita itu kan asli kita itu kan roh, betul ya? Asli kita itu kan roh asli kita. Kita itu aslinya roh. Yang paling pokok itu rohnya kita. Cuman untuk roh kan kita nggak punya akses. Kita tahu aja, pokoknya ada roh. Tapi ilmu tentang roh Allah nggak buka, kita nggak. Kemudian Allah buatkan wadah roh ini karena mau hidup di dunia. Di dunia ini harus ada wadahnya. Kalau hidup di alam roh saja cukup. Ya. Hidup di rahim itu tanpa roh, separuhnya ada roh, separuhnya. Paham ya? Wadah ini wadah itu namanya fisik. Kan dicipta oleh Allah selama 9 bulan. Ini ada dalam bulan. Kapan rohnya ditaruh? Setelah 4 bulan, 120 hari. Rohnya baru dikirim. Berarti sebelum dikirim wadah itu belum ada rohnya. Ya di situ aja dulu. Dan berkembang biak di situ. Belum ada rohnya loh. Tapi nggak basi itu si daging itu nggak basi. Kasih ya. Padahal kan kalau kini nggak ada rohnya basi langsung, betul ya. Tapi pada waktu wadah ini dibuat, rohnya belum dikirim, itu nggak basi, dia tumbuh bisa. Allah ciptakan. Setelah 120 hari, rohnya dikirim, dia mulai hidup. Nah, ternyata banyak wadah yang pembuatannya di tempat yang sama. Nah, itu namanya kesatuan tempat pembuatan. Tempat pembuatan wadah ini namanya rahim. Nah, disitulah terjadi hubungan kerabat, hubungan rahim. Karena ada kesatuan sumber selnya dari orang yang sama, 1, 2, yang nanti wadahnya sama. Tapi ini rahim ini nanti bisa putus. Kalau rohnya beda, yang satu mukmin, yang satu kafir, nggak nyambung di akhirat sudah. Karena rohnya yang satu kesana, yang satu wadahnya itu nggak ngaruh wadahnya. Jadi makanya kalau orang itu nggak satu agama, ya di akhirat bisa. Suami istri kok beda keimanan, ya bisa. Jadi yang menyatukan itu adalah keimanan, kembali ya. Nah, makhluk ini punya hubungan-hubungan. Hubungan pertama adalah hubungan kerabat. Nah, kerabat itu ada 3. Ke atas namanya ayah ibu kakek, ke bawah namanya anak-anak, ke samping namanya saudara. Nah, oleh agama 3-tiganya ditegaskan khusus. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidain. Ke atas harus baik. Wa bidil qurba ke kanan. Ke anak-anak kemana di hadis Nabi. Man ala jariyatayn, siapa yang mengasuh 2 budak. Di mana ke bawah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Itu ke bawah. Jadi ahli atau kerabat itu sebenarnya ke atas ke bawah. Cuma secara konsep ke ayah ibu itu khusus, ke bawah khusus, nah ke samping yang akhirnya dijadikan sebagai kerabat atau rahim. Padahal ini ya itu ya satu paket keluarga, ahli itu. Ku anfusakum wa ahlikum itu ke atas ke bawah ke samping. Gitu. Kalau seorang anak ternyata ayahnya terjadi situasi yang kurang baik, ya dia wajib
menjaga dia, wajib menasihati, wajib menjaga. Misalnya kalau terjadi ini ayah masih bangun, ya anaknya wajib menjaga, jangan sampai dia maksiat terus. Bukan berarti kalau keluarga ke bawah doang, ke atas juga, termasuk ke samping, ke saudaranya. Itu ku amsakum ahli. Nah kemudian Allah hubungkan juga orang ini dengan orang yang nanti menjadi kerabat baru, namanya hubungan pernikahan, namanya musyawarah. Dan dari pernikahan itu ada orang yang tidak boleh dinikahi, jadi mahram, adalah ayah ibu dari istri. Ibu dari istrimu akan menjadi mahrammu sampai kapan, meskipun kau udah bercerai. Jadi unik. Begitu ada pernikahan, maka ibunya jadi mahram. Nah, itu makanya dalam Islam itu pernikahan bukanlah pertemuan dua orang, tapi pertemuan dua keluarga. Kenapa wajib melihat nasab dalam pernikahan itu? Karena dua orang ini mewakili dua keluarga. Karena karakter, sifat, kecerdasan itu adalah dari keluarga. Makanya nggak boleh sembarangan pilih pasangan. Ya, itu irtibatat kedua. Ketiga dihubungkan dengan yang disebut dengan hubungan sosial lain yang oleh sekarang namanya pertemanan. Wabil wasahibi bil jambi, kalau di surat Al-Imran. Suruh berbuat baik sama teman. Karena di samping keluarga ada hubungan lain. Nah, hubungan lain non keluarga namanya hubungan pertemanan. As-suhbah, hubungan pertemanan. Makanya namanya bukan silaturahim kalau ketemu teman, namanya silatul ashab. Rahim kan yang terakhir. Kalau teman ya silatul ashab, silah menyambung persahabatan. Nah, kemudian berikutnya ada hubungan karena persamaan tempat. Kalau tadi kan persamaan tempat pembuahan, ya kan? Terus ada hubungan karena butuh membangun keluarga baru, yaitu jibilah ya, fitrah orang akan pasti. Terus persamaan tentang kepentingan, jadilah itu teman. Persamaan tempat namanya tetangga. La yazalu Jibril yusini bil jar hatta dunanta anna syai'an. Jibril itu selalu wasiat kepadaku tentang berbuat baik sama tetangga. Terus wasiat sama tetangga sampai saya mengira tetangga itu dapat waris dari aku. Jadi kesamaan tempat wajib, karena orang memang punya hubungan masalah kesamaan tempat. Yang sama-sama butuh air bersih, yang sama-sama perutnya harus rapi. Ini harus dijaga hubungan baik. Yang terakhir yang paling gede, kesamaan agama, namanya ukhuwah. Jadi makhluk ini di samping dia menjadi hamba Allah, dia menjadi makhluk yang punya hubungan sosial dengan makhluk. Ya, kembali ya. Hubungan pertama makhluk ini itu bisa tumbuh sehat itu adalah dengan keluarga. Karena bayi ini kalau tidak ada keluarga, ya bisa dimakan kucing. Kira-kira kan? You bayangin kalau ada bayi lain, terus ayahnya nggak urus, nggak ada orang urus, kira jadi apa? Jadi makan kucing. Saking lemahnya tuh bayi, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mempertahankan hidup, nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang menolong atau dalam tanda petik yang memfasilitasi hamba ini bisa hidup, dia keluarga. Atasnya ayah ibunya, sampingnya mungkin saudara kakak ibunya, dia belum punya. Jadi orang pertama kali yang menjadi fasilitas kehidupan yang Allah libatkan hamba Allah terhadap kehidupan hamba ini namanya, jadi hutang budi atau hutang jasa kehidupan, itulah keluarga. Makanya berat sekali posisinya. Jadi kau bukan hutang uang, kau hutang hidup dengan keluarga itu.
Jadi kalau kenapa sih demikian wajib baik sama ayah ibunya? Kau hutang hidup. Allah bisa hidupkan kalian tanpa ayah ibu, bisa ya, serah Allah. Tapi Allah libatkan dua orang itu yang menyebabkan kau hidup. Kau ditaruh di rahim ibumu, terus kemudian bapakmu yang kerja menghidupi ibumu. Kemudian ia bertaruh nyawa demi kau keluar dari rahimnya, repotin aja dari rahimmu. Terus apalagi sampai ketika kau lahir kau diurus sampai kau bisa layak hidup, dididik, kau utang hidup. Makanya nggak boleh sembarangan sama ayah ibu itu, karena kau udah hidup. Tapi kau juga hutang hidup dengan kerabat, karena ternyata ayah ibu nggak 100% megangmu. Kalau kakakmu, saudara, ini punya kontribusi hidup, ngajarin kau jalan, ngajarin kau tertawa, ngajarin kau senyum, ngajarin kau pelajaran-pelajaran. Itu kakak-kakakmu, saudara, paman, kerabat, dan lain sebagainya. Yang mendukungmu pas lagi dibully, yang bisa jemput kamu waktu kecil, yang ngajarin kamu merangkak dan semua. Kau utang hidup juga sama mereka. Jadi bukan sekedar utang apa, utang hidup. Karena Allah melibatkan orang-orang ini untuk menumbuhkan ilmu supaya kamu nanti kokoh kapan lepas balik. Jadi 0 sampai balik itu mereka kontribusinya besar sekali. Begitu balik, kau sudah bisa berpikir matang, kau bisa mandiri, kau bisa nyari nafkah sendiri, ya mulai. Kau bisa lepas, kau boleh keluar dari keluarga, bangun keluarga baru lagi. Itulah cara Allah menghidupkan hambanya, diikatkan. Nah, di sini menariknya, gimana cara Allah menjaga hamba ini? Ada perintah, ini kan hamba muncul nyuk. Ada perintah mengurus hamba yang lain. Itulah konsep menyayangi anak. Jadi ayah ibu diperintah oleh Allah mengurus ini hamba yang baru lahir. Itu jadi konteks semua konsep pengasuhan dari bab itu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dari hadis Nabi man ala jariyataini faqat kana ma'i bil jannati hadan. Siapa yang ngurus dua putrinya sampai dia balik, maka dia bersamaku seperti ini di surga. Ya, kalau enggak putri gimana? Ya dikiaskan. Kalau anaknya laki-laki. Siapa yang ngurus anak sampai balik, kan ini tetap soleh maksudnya. Karena ma'i bil jannati hadan. Jadi ya dapat fadilah seperti ini itu bukan yang yatim doang, kan anak wakafil yatim. Jadi makanya perlu belajar hadis yang gak lengkap. Kan selama ini yang dapat fadilah gini kan yatim ya, anak wakafil jannati hadan. Saya bersama yang mengkafalai yatim seperti ini di surga. Termasuk diberikan oleh Rasulullah ya, di fadilahnya man ala jariyataini hatta tablugha kana min jannati hadan. Siapa yang ngurus mendidik dua putrinya sampai balik, ya ini maksudnya jadi orang benar, orang baik sampai balik, akhirnya akan dilepas, maka dia bersamaku di surga seperti itu. Dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia ngurus. Itulah dasar menyayangi anak. Jadi menyayangi anak itu implementasi dari ideologi atau ajaran pokok agama agar hamba Allah ini tumbuh benar, jadi orang saleh dan saleh. Bentuknya kalau di fikih itu melakukan tindakan nafkah, mendidik, jihad dan kewajiban sampai dia tumbuh sehat. Dan kewajiban ini itu tidak lepas sampai anak itu meninggal. Jangan merasa kalau sudah nikah selesai kewajibannya. Memang sudah kau serahkan kepada seorang laki-laki yang menikahi putri. Tapi kau masih punya kewajiban jika suaminya itu nggak ngurus baik, maka kau harus ambil kewajiban. Makanya kalau ada apa-apa kau boleh turun tangan, namanya hakam. Ingat ya, kalau suami istri ini ada berselisih, maka harus ditunjuk hakam. Hakam itu sang pengadil. Juru runding. Siapa juru runding? Yang keluarga. Nanti dia dari bapaknya, dia dari bapaknya rundingnya. Ini anak ini gimana? Pada ngaco ini. Nah, dibalikin lagi. Tetap tanggung jawab.
Cuma tanggung jawabnya nggak sebesar ketika dia belum dinikahi secara lagi. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab ngurus anak itu perilaku. Kalau dalam fikih namanya ma'ruf, kalau di dalam akhlak namanya menyayangi. Nah, implementasi kasih sayang terhadap keluarga atau anak cucu yang dipanggil ini itu mencium anak cucu. Jadi mencium anak cucu itu sunnah. Ini adalah bentuk implementasi dari menyayangi anak cucu. Itu baik. Jadi sentuhan fisik ke anak cucu itu baik. Jadi di dalam sebuah riwayat hadis bahwa yang sahih itu ada dua riwayat. Nabi mencium, sebuah riwayat Nabi memeluk. Ya berarti dua-duanya memeluk dan mencium anak cucu. Ini bagian dari kasih sayang yang baik itu dan ekspresinya memeluk dan mencium. Memang di sebagian keluarga itu agak kaku. Kayak gimana masa gitu. Enggak. Rasul berikan contoh. Ini hal baik. Kan ada beberapa ayah maunya cuma dicium tangannya aja. Meluk gak pernah, malu. Masa meluk anak? Enggak, dipeluk anaknya, didoain ya berdasar sekali. Dan itu kalau di pengasuhan besar sekali pengaruh. Kalau peluk anakmu, kalau cuma anakmu ditambah doa ya, doa ke bapaknya. Itu pengaruhnya besar nyata. Kayak jadi memang hubungan fisik itu berdampak ke hubungan hati. Sebaliknya, kedekatan hati mendorongmu dekat fisiknya. Gitu. Jadi kalau kita itu dekat sama anak cucu, maka kita akan mau bersentuhan dengan anak. Tapi kalau nggak dekat, nggak mungkin bersentuhan. Itulah filosofi di orang soft itu loh. Kenapa suruh sentuhan itu? Itu hanya terjadi kalau dia dekat hatinya. Kalau nggak bakal bisa. Nggak mungkin orang kesentuh kalau nggak dekat. Jadi menyayangi, akhlak menyayangi anak di konteks ini cucu. Karena anak cucu satu paket namanya anak. Itu akhlak mulia dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ekspresinya memeluk dan mencium. Nah, fadilah atau dampak dari akhlak ini mencium anak cucu ini beberapa. Yang pertama itu adalah menyediakan rasa nyaman ke anak cucu sehingga tumbuh akhlak mulia. Ada ungkapan begini, kalau seorang anak itu tumbuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, tumbuh dengan cinta dan sayang, maka akhlak baiknya tumbuh bagai benih di musim hujan, tumbuh aja. Jadi akhirnya dia baik, loyal, menghormati, karena dia dicintai dan disayang. Jadi ibarat kayak pupuk dan air, gitu. Cinta dan sayang. Keluarga itu kan kayak tanah. Nah, cinta itu kayak pupuk dan air. Kamu pupuk air, tumbuh. Sebaliknya kalau tumbuh dari kebencian, dimarahi mulu, dibentak, nggak pernah dipeluk, nggak pernah didoakan, dia itu berarti kayak tanah tanpa air, tanpa pupuk, kering. Jadi anaknya itu kering, nggak punya empati, nggak menghormati orang, karena kan dia nggak dihormati sama ini. Jadi akhirnya ngaco. Makanya kalau aku mau cek ke bawah ke anak yang tiba-tiba maghrib masih keluyuran di jalan, terus kemudian nyegat truk ikut naik, lihatlah gimana perlakuan ayahnya kepadanya. Dapat dipastikan nggak ada sentuhan, nggak ada kasih sayang, yang ada itu bentakan dan omongan kasar. Merepotin aja sih lo, makan mulu, soalnya anak. Jadi, tapi kalau anak yang lembut, baik, hormat, dapat dipastikan itu keluarganya bahagia sekali. Kenapa dia pilih jalan? Ya, karena di rumah dibentak. Kalau
di rumah aja nggak mungkin kita ngapain. Oh di rumah dia bahagia sama ibunya. Yang kayak gini bahkan sama nggak mau pindah dari rumahnya. Meskipun sudah diktikan, aku nggak mau pindah sama mamanya. Saking dekatnya sama mamanya sama ayah. Maka kalau anak tiba-tiba tidak betah di rumah, itu sudah tanda-tanda besar. Jangan-jangan rumah pun neraka bagi mereka. Dan nggak sedikit mana orang baik menjadikan nasihat itu sebagai pintu masuk membentak anak. Dua hal berbeda. Membentak anak sama nasihat itu dua hal berbeda. Nasihat itu nasihati lembut, baik, menyentuh. Kalau bentak anak itu makan nggak punya akhlak mulia aja. Kadang banyak orang merasa aku telah mendidik anak, kamu kan mendidik anak, kamu bentak-bentak anak tanpa kasih sayang dan dekat. Cuma kabar buruknya karena saking kasih sayangnya nggak ada harganya di mata anak. Karena nggak bisa ngebedain antara kesayangan antara kelemahan. Yang berikutnya akhlak kasih sayang ini kalau tumbuh di keluarga, disambung dia akan menumbuhkan akhlak mulia. Dia sebagai pemicu balik, dia punya akhlak mulia yang disebut dengan birrul walidain. Jadi birrul walidain itu kayak hukum timbal balik. Jadi kalau ada anak kok nggak hormat sama ayah ibunya, sebelum ditanya, jangan-jangan ayah ibunya dulu nggak menyayangi. Makanya nasihat kepada para ayah, jangan pernah minta ayah ibu anakmu untuk menghormatimu, mengurusmu. Lihatlah perlakuanmu kepadanya. Itu aja yang penting. Bahkan kalau perlakuanmu kepadanya itu sangat baik, kau nggak usah minta. Dia akan tertarik sendiri untuk mengurusnya. Kenapa? Kau telah tanamkan benih yang akan kau petik waktu kau tumbuh. Kau menyayanginya, kau mengurusnya, pasti dia tidak akan pernah mau jauh darimu. Tidak akan pernah mau jauh. Dia akan menyayangimu. Nah, menyayangi orang tua itu namanya hormat sama orang tua. Jadi ketika kau sering menyuapinya waktu kecil, bahkan kau makan bareng sama dia, dia juga akan ingin menyuapi waktu kau tua. Karena kau dulu dampingi anakmu kalau sakit, kau urus dia waktu sakit, maka dia juga akan tertarik mendampingimu waktu kau sakit. Ada cerita kecil ini teman-teman. Kita nyata tentang keluarga di daerah Jakarta Timur. Jadi keluarga ini anaknya sudah besar semua, sudah bisa rumah. Nah, dulu ayah ibu ini diplomat, biasanya diplomat pindah-pindah ya. Dan nggak sedikit jauh, hidupnya jauh. Karena diplomat ya sibuk, ya mungkin anak yang ngurus siapa? Dia mbaknya. Tibalah ibu ini sakit, pas udah sendirian, ayahnya sudah nggak ada. Anaknya dikasih tahu sama kakaknya, ibu sakit, datang aja. Nah, pas datang, jenguk ibu sakit. Nah, ibunya ini sudah merindukan anaknya, kumpul semua di rumah. Itu nyampe dan nengok, sudah mendekati sore, anaknya izin ke ibu, aku izin ya, aku mau nginep ke hotel. Ibunya terang, kamu nggak nginep di rumah aja, karena nggak di hotel aja. Itu nangis. Aku pingin kamu bisa dekat mama sini, tidur di sini, di kamar ini. Nggak lama di hotel aja. Nanti aku pagi balik lagi. Nah, itu akhirnya dia cerita kepada temannya, kenapa anakku nggak ada yang mau ya di rumah. Ya dulu kamu gimana dulu? Ya dulu aku ya nggak pernah nemenin dia. Dulu aku juga nggak pernah. Ya udah lepas. Kayak orang barat. Orang barat kan bocah dulu tidur sendirian. Padahal kalau kita kelebihan, udah umur 9 tahun masih muyal aja sama mamanya. Kalau kita kelebihan. Asal sampai 7 tahun. Jadi seorang ayah ibu meskipun ngasih uang, tapi kalau nggak ngasih cukup kasih sayang, saya berharap anakmu bisa. Jadi itu benih. Dan itu bukti nggak sedikit
Kalau sering bentak anakmu, jangan pernah anakmu nanti hormat. Kalau kau sering tinggalkan dia, jangan pernah kau harap anakmu menemanimu waktu tua. Mau kau ketinggalin dia terus, Pak. Makanya antara karir sama keluarga bukan hal yang harus dibenturkan. Dia harus sejalan seiring, karena dua-duanya kita butuhkan. Kita butuh karir karena kita butuh menafkahi keluarga. Kita butuh ngurus anak karena anak harus tumbuh sehat. Karena kita juga kan butuh dia pada waktu. Jadi kalau sampai anak nggak hormat sama orang tuanya itu, yang rugi dua. Pertama, ayahnya rugi karena nanti sengsara waktu tua saat dia sudah butuh anaknya. Bukan butuh masalah fisik, ya bisa kau dapatkan, pembantu juga ada. Tapi kau akan merindukan anakmu di samping. Yang kedua, kasihan anakmu. Ada jalan surga yang sangat gampang ini ternyata tidak bisa dilewati karena kau dulu salah kasih benih. Kan ada sebuah hadis Nabi Rahimah Angfumri'in man wajada walidayhi kabir falam yudkhilal jannah. Celaka seorang rugi besar orang ketemu kedua orang tuanya udah tua, tapi orang tuanya itu gak bisa masukkan dia ke surga karena dia tidak hormat sama orang tua. Gak sanggup karena dia gak diapa-apakan dulu waktu kecil, gak diapa-apakan. Terus gimana dia balas? Gak ada benih, gimana tumbuh gitu? Ayahnya gak menanamkan benih kasih sayang. Gimana tumbuh menyayangi orang tuanya? Yang dia tahu hidup itu ya masing-masing. Wong dulu kalau makan juga masing-masing, kalau juga masing-masing. Mak makan, Mbak itu makan. Apa susahnya seorang ibu mengambilkan makan untuk anak yang masih kecil ya? Sini, jadi udah gede diajarin mandiri, diajarin makan. Betul. Belum ada. Hampir semua orang hebat itu karena memang diurus sama ayah ibunya benar. Kalau dia sebatang kara, nanti kelakuannya juga sebatang kara. Jadi kalau ada orang kok sekarang sukses bisnisnya, tapi dulu gak diurus, pasti kelakuannya kayak setan. Ya sembarangan aja pasti. Jadi kan sukses bukan sekedar kau tentang ini, tentang karakter, hanya dia. Yang nomor dua akan menyayangi keluarga ini sebagai landasan agar dia bisa birrul walidain. Yang terakhir, anak yang dapat kasih sayang atau menyayangi keluarga ini juga menjadi landasan dia bisa punya hubungan baik sama sesama. Jadi kan hubungan baik pertama kali itu kan diterima oleh bocah dari keluarganya, ayah ibunya. Itu kan pertama kali yang dapatkan. Kalau dia nggak dapat, berarti dia nggak modal, nggak punya modal. Makanya ada bahasa Arab ungkapan dari para hukama ulama, faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Dia tidak pernah dapat itu. Dia nggak dihargai, nggak didengar omongannya, nggak disayangi, nggak diurus, nggak diapa ya, semua bentuk kasih sayang. Ya berarti dia ya tidak bisa hormat sama temannya, nggak bisa hormat sama gurunya, ya nggak bisa baik. Ya udah, hubungan sama-sama bisa rusak. Jadi yang saya berikan contoh tadi, anak jalan macam-macam itu bisa dituduh langsung, itu dapat berapa puluh di keluarga, otomatis. Dan nggak sedikit yang disebut dengan ayah tanpa ayah, ibu tanpa ibu. Ini bab segini ini Pak Renaldi yang sudah jadinya Pak Ayah gitu. Ya, jadi anak yatim namanya yatim substantif gitu. Bukan yatim formal. Kalau yatim formal kan ayah ibunya nggak ada, yatim piatu. Tapi yatim substantif, ayahnya ada tapi ayahnya nggak ada, malah menjadi pemicu keburukan. Gitu. Kerjanya malah bentak-bentak aja gitu. Ibunya pemicu keburukan. Jadi anak ini itu betul. Itu kenapa ada anak suka bully temannya? Emang dia karena nggak dapat apa-apa di rumahnya. Gitu. Bahkan dapat perlakuan buruk jangan dari ayah ibunya. Itu hampir dapat anak yang perlakuannya buruk di sekolah dapat dipastikan dapat perlakuan buruk dari ayah ibunya. Dan seterusnya. Jadi luar biasa menyayangi anak ini. Dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan karena case-nya sekarang Hasan, berkatanya Hasan ketemu kecil ya, karena anak Nabi kan kecil-kecil udah meninggal. Jadi Nabi memang anak yang laki-laki meninggal waktu kecil. Nah yang perempuan kan sudah menikah. Nah, dulu pada waktu hidup bersama Nabi bersama Khadijah dulu ya luar biasa, dekat sekali sama Nabi SAW. Ini demikian materi yang kita sampaikan. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum.